Langkah-langkah registrasi akun di website tas.telkomuniversity.ac.id. Pertama, silakan buka browser, kemudian masukkan tautan invitation yang telah didapat dari Project Manager. Di sini hanya role Project Manager yang dapat membuat tautan invitation. Anda akan diarahkan ke halaman daftar tas.telkomuniversity.ac.id. Kemudian isikan nama lengkap, email dengan domain @telkomuniversity.ac.id untuk pegawai atau dosen dan domain @student.telkomuniversity.ac.id untuk mahasiswa. Dan masukkan password sesuai dengan password Igracias Anda. Lalu klik tombol Create Account. Jika proses Create Account berhasil, maka akan diarahkan ke halaman utama atau halaman dashboard dari tas.telkomuniversity.ac.id. Selamat, Anda telah berhasil melakukan registrasi akun di tas.telkomuniversity.ac.id. Setelah berhasil membuat akun dan login, Anda akan dibawa ke halaman dashboard Client Workspace. Pada dashboard Workspace, terdiri dari dua menu utama, yaitu My Project dan Resource Center. Pada menu My Project, Anda dapat melihat tas yang sedang Anda kerjakan ataupun yang belum dikerjakan. Anda dapat klik pada judul tas, maka akan muncul detail dari tas tersebut. Lanjut pada menu Resource Center, terdapat submenu Overview, Task, Files, dan Discussion. Pada menu Overview, Anda dapat melihat semua project, task maupun progres yang sedang Anda kerjakan. Anda juga dapat melihat member yang ada pada tim Anda, serta tim performance dalam tim Anda. Terdapat juga fitur-fitur untuk membuat berbagai macam jenis pekerjaan seperti task, laman untuk diskusi, mind mapping, serta user story. Pada menu task, Anda dapat melihat pekerjaan Anda. Anda juga bisa memulai pengerjaan task Anda dengan klik tombol play, dan untuk menghentikannya Anda dapat klik tombol pause. Pada menu Files, Anda bisa melihat semua data atau file yang ada pada project yang Anda kerjakan, sehingga dapat mempermudah Anda untuk mencari sebuah file pekerjaan. Pada menu Discussion, Anda dapat melihat laman diskusi yang dilakukan pada project Anda. Anda bisa mereply dan mencari diskusi yang telah dilakukan. Pada tombol Manage Resource, Anda dapat membuat selain yang ada di halaman Overview sebelumnya seperti Spreadsheet, User Stories, Sprints, dan Mind Mapping. Anda juga dapat menghapus beberapa opsi task, files, dan discussion. Pada halaman dashboard utama, terdapat menu bar atau menu navigasi di sebelah kiri atas. Menu bar atau navigasi ini terdiri dari 5 submenu, yaitu My Client Workspace, My Next Task, My Favorite, My Active Time Trackings, dan Recurring Task. Menu My Client Workspace berisikan tas-tas yang terdapat pada workspace Anda. Anda dapat mencari tas yang sedang berjalan di menu ini. Menu My Next Task
Pada menu ini Anda dapat melihat task selanjutnya yang harus dikerjakan. Menu My Favorite. Pada menu ini berisi task yang Anda tambahkan tanda bintang sebagai task yang menurut Anda penting. Menu My Active Time Trackings. Pada menu ini Anda dapat melihat atau melacak aktivitas pada pengerjaan task Anda. Menu Recurring Task. Pada menu ini Anda dapat membuat task yang pengerjaannya dilakukan secara berulang atau rutin. Menu Project merupakan menu-menu untuk mengakses instrumen yang berhubungan dengan task pada project. Anda dapat melihat detail task, progress, tim member, serta workload. Menu-menu project terdiri dari overview, task, discussions, spreadsheets, user stories, sprint, wiki, mind mappings, dan files. Menu Overview. Pada halaman ini Anda dapat melihat grafik aktivitas yang ditampilkan dalam bentuk grafik burn down dan heat map activities. Selain itu Anda dapat membuat task, discussions, mind mapping, dan user story untuk project Anda. Halaman ini menampilkan team members, tim performance, dan task allocation pada project Anda. Menu Task. Menu ini berisikan detail pengerjaan tugas mulai dari daftar task, status pengerjaan, dan progres pengerjaan task. Anda dapat membuat kolom pengerjaan task pada halaman ini. Menu Discussions. Pada halaman ini Anda dapat melihat riwayat diskusi yang dilakukan pada proyek Anda. Anda dapat mencari diskusi yang telah dilakukan, membalas percakapan diskusi, serta membuat laman diskusi yang baru. Menu Spreadsheets. Pada halaman spreadsheet Anda dapat membuat, mengelola, dan menyimpan data dalam bentuk kolom serta baris. Fitur ini dapat digunakan oleh semua tim member pada proyek Anda. Menu User Stories. Halaman User Stories digunakan untuk memberikan penilaian jujur ataupun komentar dari klien Anda mengenai pekerjaan yang sedang dikerjakan. Menu Sprint. Pada halaman ini, Anda dapat membuat sebuah task yang status pengerjaannya perlu diselesaikan dengan cepat atau permintaan tambahan dari klien yang urgent. Jenis task yang dimasukkan dengan durasi pengerjaan antara 1 sampai 4 minggu. Menu Wiki. Dengan halaman ini, Anda dapat membaca beberapa penjelasan atau catatan sebagai referensi. Anda juga dapat membuat catatan wiki sendiri dalam proyek Anda sebagai referensi tim Anda. Wiki ini dapat mempermudah dalam proses sharing knowledge dengan tim Anda. Menu Mind Mappings. Menu Mind Mappings digunakan untuk membaca mind mapping yang telah dibuat pada proyek Anda. Dengan mind mapping,
dapat membantu Anda untuk menganalisis informasi dalam bentuk visual dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Menu Files. Pada halaman ini, Anda dapat melihat file apa saja yang ada pada proses pengerjaan proyek Anda. Mempermudah Anda untuk menyimpan dan menemukan file pekerjaan Anda agar tidak terpisah ataupun hilang. Pada halaman proyek terdapat menu-menu task dengan fitur yang dapat mempermudah Anda dalam mengelola ataupun mengerjakan task pada proyek Anda. Dalam video ini, menu task akan dijelaskan dalam dua bagian, yaitu menu top bar dan menu detail task. Menu top bar. Menu top bar terdiri dari menu board, Create New Board, List dan Gen. Selain itu terdapat fitur kalender, konektor, dan efek. Menu Board. Pada menu Board, berisi seluruh tas Anda yang dikemas dalam bentuk papan seperti pada tampilan saat ini. Pada Board, Anda bisa melihat tas beserta progresnya. Anda juga dapat memberikan status selesai pada tas yang dikerjakan. Selain itu, tas dikelompokkan dalam beberapa status yang berurutan atau disebut juga workflow. Mulai dari status tas yang akan dikerjakan, dalam pengerjaan, ditunda ataupun pekerjaan yang telah selesai. Board membantu Anda untuk melihat dan mengontrol proyek secara real-time dan cepat. Menu Create New Board. Dengan menu ini Anda dapat membuat task board untuk tas-tas pada proyek Anda. Anda cukup memberikan nama untuk board yang baru. Namun menu ini dapat digunakan untuk role tertentu. Menu List. Fungsi dari menu ini sama dengan menu board. Yang membedakan adalah seluruh tas ditampilkan dalam bentuk daftar seperti pada tampilan saat ini. Menu ini memudahkan Anda untuk mengelola tas dengan tampilan yang lebih sederhana. Menu Gen. Pada menu ini seluruh tas ditampilkan dalam bentuk bagan gen yang berfokus pada fitur waktu pengerjaan. Pada menu ini diperlihatkan durasi pengerjaan tas, tanggal mulai pengerjaan dan tanggal akhir pengerjaan. Yang kemudian durasi tersebut dipresentasikan dengan grafik batang. Gen dapat digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan serta mempermudah mengendalikan proyek yang dikerjakan. Menu Kalender. Sesuai dengan namanya, menu ini menampilkan kalender beserta tas-tas yang mendekati deadline ataupun aktivitas pada tanggal tertentu. Menu Konektor. Menu dengan icon konektor merupakan menu untuk memberikan tugas pada tim member ataupun melihat tas mana saja yang belum ditugaskan. Menu Efek. Menu dengan icon efek merupakan menu untuk membuat tampilan tas menjadi lebih berwarna dan atraktif. Pada menu ini dapat melakukan pencarian tas pada proyek Anda secara cepat. Selain itu Anda dapat mengunduh seluruh tas dalam bentuk file CSV dengan menekan ekspor tas.
Menu Detail Task. Jika Anda menekan salah satu task, maka akan muncul kotak dialog detail dari task yang Anda pilih. Pada detail task ini terdapat menu-menu untuk mengatur task yang dibuat. Menu-menu tersebut adalah menu favorit. Menu dengan icon bintang digunakan untuk menandai task yang dirasa penting. Menu AI. Dengan menu ini Anda dapat menghasilkan deskripsi task, label dan instrumen lainnya berdasarkan judul task yang Anda inputkan. Menu Recurring Task. Menu ini digunakan untuk membuat task maupun template task yang digunakan secara berulang atau teratur. Namun fitur ini hanya dapat digunakan pada role tertentu. Menu Label. Dengan menu ini Anda dapat memberikan label sesuai dengan kategorinya. Anda juga dapat membuat label sendiri jika label yang ingin digunakan tidak tersedia. Menu Share. Menu ini digunakan untuk membagikan task kepada orang lain agar dapat mengakses task tersebut. Menu Time Tracking. Dengan menu ini Anda dapat merekam durasi pengerjaan task yang Anda lakukan dengan menekan icon Start untuk mulai merekam. Kemudian untuk berhenti Anda dapat menekan icon Stop. Judul task merupakan nama task yang akan dikerjakan pada proyek Anda. Menu Details. Pada bagian Details terdiri dari fitur-fitur dan kotak isian yang harus dilengkapi agar task jelas dan mudah dimengerti. Fitur-fitur tersebut adalah checkbox dan digunakan untuk menandai task yang tahap pengerjaannya sudah selesai. Checkbox Archive berfungsi untuk mengarsipkan task pada proyek Anda. Deskripsi task merupakan rincian dan penjelasan mengenai task yang dibuat. Analyze Potential Risk Impact for Task. Fitur ini merupakan tools AI untuk menganalisis dampak dan potensi resiko apa saja pada task. Efficient Task Management digunakan untuk mengedit tampilan task agar lebih menarik dan jelas. Assign Task to Member untuk memberikan tugas kepada tim member yang dipilih pada proyek Anda. Checklist Progress. Dengan fitur ini Anda dapat melihat dan memperbaharui progres pengerjaan pada task. Custom Field digunakan untuk mengelola task sesuai keinginan Anda. Comments. Anda dapat memberikan komentar atau pendapat mengenai task yang dikerjakan. Kemudian selain menu Details terdapat juga menu Files, Videos, Tracking, Subtasks dan Agile. Menu Files
Dengan fitur ini Anda dapat menambahkan file-file pendukung dalam proses pengerjaan tas. File tersebut dapat berupa dokumen PDF, Word ataupun foto dengan berbagai format. Menu Videos digunakan untuk melampirkan video yang berkaitan dengan proses pengerjaan tas, agar tas yang ditugaskan lebih mudah dipahami. Menu Tracking, fitur ini menampilkan aktivitas dalam bentuk durasi saat proses pengerjaan tas. Anda juga dapat membuat durasi pengerjaan tas sesuai dengan keinginan Anda. Menu Subtasks digunakan untuk menjabarkan tugas dengan tas-tas yang lebih kecil cakupannya. Menu Agile, fitur ini berfungsi untuk pengembangan tas yang memerlukan penyelesaian dalam waktu yang cepat menggunakan framework Agile. Pada website tas.telkomuniversity.ac.id, Anda dapat mengelola proyek dan tas yang dikerjakan, termasuk membuat tas untuk diri Anda sendiri ataupun tim member yang lain. Langkah-langkah dalam membuat tas adalah sebagai berikut. Pertama, Anda masuk ke halaman Research Center dan arahkan pada bagian menu Overview. Setelah itu Anda tekan Create New Task. Kemudian masukkan detail dari tas yang ingin Anda buat, mulai dari nama project, judul tas, tipe tas hingga deskripsi tas. Usahakan detail tas diisi selengkap mungkin, agar tas dapat mudah dipahami. Jika sudah, tekan tombol Create untuk membuat tas. Jika tas berhasil dibuat, maka akan muncul notifikasi, "Tas successfully add to the project," berwarna hijau. Selanjutnya untuk melihat tas yang telah dibuat, Anda dapat masuk ke menu Research Center, kemudian pilih tas. Maka akan muncul tas yang telah Anda buat sebelumnya. Untuk dapat mengakses menu Workspace Setup, Anda dapat menekan icon bar yang berada di pojok kiri atas. Kemudian akan muncul icon menu Workspace Setup seperti pada video. Klik icon menu Workspace Setup, kemudian akan muncul submenu Team Member, Custom Branding, Templates dan Settings. Pada pengaturan Team Member,
Anda dapat menambahkan member pada project dengan menekan tombol Add Members. Kemudian masukkan nama lengkap dan email member yang akan diundang. Pada Custom Branding, Anda dapat mengatur 3 jenis branding, yaitu logo and favicon, domain or subdomain, dan SMTP server. Pada Templates, Anda dapat melihat template apa saja yang pernah dibuat, baik dalam bentuk template workflow, tipe, effort, checklist, custom field, dan user story priorities. Pada menu Settings, Anda dapat mengatur detail dari desain client workspace Anda seperti workspace name, workspace description, workspace color, workspace logo, dan instrumen lainnya. Menu Profil dapat digunakan untuk melihat detail profil Anda, merubah pengaturan bahasa di laman Anda, dan juga tema dari tampilan workspace Anda. Untuk mengakses menu profil, Anda bisa klik logo profil di bagian pojok kiri bawah. Profil. Pada menu ini Anda dapat merubah detail informasi pribadi Anda. Untuk merubahnya, Anda dapat pilih menu Settings di bawah My Profiles. Pada menu Settings ini Anda dapat merubah foto profil, username, nama lengkap, alamat email, password, headline, lokasi, dan time zone. Jika sudah melakukan perubahan, jangan lupa untuk klik tombol update. Catatan, untuk alamat email dan password diubah sesuai dengan perubahan di Ygracias. Jika tidak ada perubahan, diharapkan untuk tidak merubah alamat email atau password. Language. Anda dapat mengatur bahasa sesuai dengan keinginan Anda, namun saat ini belum tersedia bahasa Indonesia. Share Templates. Pada menu ini Anda dapat memilih template sesuai yang Anda inginkan dan sesuai kebutuhan pekerjaan. Sign Out digunakan untuk keluar dari laman Tas Telkom University.